hatersnya si Aisyar kan begitu. Asia, Asia. Iya, apa Aisyar? Aisyar itu. Kalau gue bacain komen-komennya kok pada tolol banget sih, nyambung-nyambungin ke masalah percintaan. Apalagi tadi tuh yang gue baca di IG-nya Denny Sumargo. Apa? Oh, sorry bang, skip dulu bang, skip dulu. Ya, skip. Lu nggak nonton pun Denny Sumargo nggak rugi, stupid. Jadi kamu tetaplah jalin silaturahmi yang baik, tetaplah berteman dengan Fuji, ya. Nanti mudah-mudahan kedepannya kalian cocok, lalu kalian berjodoh. Oke, Gante. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, kita semuanya para fan Aisyar Khalid dimanapun berada atau para fan Aifu ya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait respon atau tanggapan langsung teman semuanya ya dari beberapa influencer-influencer yang selalu menyajikan seputaran ya konten seputaran Aisyar di TikTok teman semuanya ya. Oke, di sini saya ingin menyajikan reaksi dari Bu Bidan Nena teman semuanya ya, reaction podcast Aisyar Densu salah paham selama ini. Wah, ini jadi nah, bentar teman ya, sebelum kita mendengarkan obrolan dari Bu Bidanena ini apa yang akan direaksi Bu Bidanena. Namun di sini saya ingin memberikan informasi lagi bahwasanya itu semalam ya saya juga nonton sama keluarga ya di rumah. Masya Allah ya, ternyata ya tak bisa jelaskan lah ya. Pastinya teman-teman semuanya semalam sudah hampir ya mayoritas menonton semuanya secara full ya pastinya ya. Wah, kesimpulannya apa ya semalam ini? Kesimpulannya itu ya kalau menurut saya sih Aisyar memang orangnya pekerja keras dan orangnya tegas ya. Kalau A ya A, kalau B ya B, itu aja teman semuanya ya. Wah, luar biasa ya semalam, keren banget pokoknya wis podcast semalam itu kan ya. Jangan lupa ditrendingkan lah ya, karena memang penontonnya udah 1 jutaan ya sekarang ya, udah banyak lah penontonnya. Wah, luar biasa. Oke, jadi support terus lah Aisyar Khalid teman semuanya dan dukung terus, jangan dihujat ya, stop hujatan lah ya. Oke, karena memang Aisyar Khalid ke Indonesia ini niatnya memang semata-mata ingin berbagi lah, intinya begitu teman semuanya. Oke, itu ya, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak obrolan dari Bu Bidanena dan juga para netizen yang lainnya ya, mereaksi terkait podcast Aisyar ini di Bang Densu. Oke, ini dia videonya. Hai guys, aku baru habis aja nonton podcastnya Densu dengan Aisyar, dan ini adalah reaction aku terhadap podcast yang durasinya lumayan panjang, sekitar 1 jam lebih. Benang merah yang kita ambil dari podcast itu yang pertama, Aisyar itu orangnya konsisten banget. Kalau yang kalian ngikutin Aisyar dari awal, dia itu dari awal perkataannya di setiap podcast bersama Selos atau di wawancara bersama siapapun, tidak ada satupun kata atau kalimat yang berubah dari seorang Aisyar. Jadi kalau aku punya keyakinan emang dia anaknya jujur, karena dia dari awal emang setiap kali ada pertanyaan tentang keluarganya, tentang tujuannya ke Indonesia, itu nggak pernah berubah dari dulu. Emang jawabannya selalu konsisten. Terus yang kedua, kita tahu Denny Sumargo itu orangnya cerdas banget. Beberapa kali dia mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan ajaib yang bisa sebenarnya buat orang kepancing. Pertanyaan-pertanyaannya mancing banget. Tapi hebatnya Aisyar nggak pernah kepancing sama setiap pertanyaan-pertanyaan Densu. Dan aku yakin para hater saat ini lagi sibuk mencari bagaimana cara menggoreng video podcast tersebut, tapi kayaknya bakal susah karena sepanjang podcast Aisyar itu sangat dewasa, smart, menjawab dengan jujur juga. Dan yang paling gong adalah di endingnya, akhirnya terjawab sudah semua rasa penasaran aku, kamu, kalian, dan kita semua terhadap yang selama ini buat kita penasaran kenapa batal terjadi live antara Aisyar dengan Fuji. Mungkin ada dari kalian yang belum paham, jadi aku di sini mau berusaha mencoba dengan kalimat yang lebih sederhana lagi untuk menjelasin kalian kenapa Fuji dan Aisyar batal live bareng. Jadi Fuji itu sudah menjadi brand ambassador sebuah produk kosmetik sudah lama. Nah,
Fuji itu karena menjadi brand ambassador, dia sudah deal sama harga yang ditawarkan sama brand tersebut untuk live produknya. Dan saat itu Aisar juga sudah live di hari yang sama dengan Fuji. Nah, Aisar ini juga di dalam live-nya itu ada produk tersebut. Nah, dia diberitahu untuk collab dengan Fuji di menit-menit terakhir atau di waktu yang sangat mepet. Dan sebenarnya itu nggak masalah sih, masalah waktu yang mepet untuk Aisar itu nggak masalah. Cuman yang menjadi masalah adalah dengan bayaran segitu itu nggak cocok, karena yang kita tahu Aisar itu otak bisnis guys, yang akan sebenarnya tidak ada yang dirugikan, tapi si pemilik brand ini menurut Aisar mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Jadi kayak gini, Aisar ini dipatok misalnya di brand lain itu sampai dia sebut dia ada loh brand lain yang membayar dia 3 sampai 6 M per jam. Sebenarnya itu bukan harga, enggak masalah. Misalnya dia mau 100 juta, 200 juta, enggak masalah. Ada beberapa brand itu kan harganya beda-beda ya guys. Nah, tapi kalau Aisar dipertemukan Fuji sama Fuji dalam satu frame, itu pasti akan gong banget. Sampai Aisar bilang gini, kalau saya di-collabkan, kalau kalian mau saya live di produk kalian, saya maunya dipatok harga segini. Karena apalagi ini dengan Fuji guys. Dalam arti gini, Aisar bisa bilang, dalam waktu 1 jam kalian akan mendapatkan keuntungan sekian. Aku jamin kalian akan membutuhkan contoh misalnya ya. Kalau kalian bayar aku, contoh ya, kalau kalian bayar aku 1 M misalnya, kalau kalian bayar aku 1 M, aku bisa pastikan kalian penjualannya misalnya mencapai 10 M. Atau misalnya dengan 200 juta, aku akan jamin kalian akan tembus 15 M atau berapa gitu. Nah, tapi si pihak kosmetik ini nggak mau bayar segitu. Nah, akhirnya pihak kosmetik hanya live dengan si Fuji saja, dengan mengatakan bahwa Aisar tidak mau collab karena harganya nggak deal gitu. Jadi mungkin di pemikiran Fuji saat itu mentang-mentang naik, Aisar ini jadi harganya terlalu mahal gitu. Tapi sebagai otak bisnis Aisar gini, kalau dibayar hanya sedikit untuk Aisar dan Fuji, sedangkan dia dapat keuntungan beribu-ribu kali lipat, itu nggak pantas harganya. Jadi Aisar membatalkan itu bukan karena akan live dengan Fujinya, bukan, tapi dia tidak deal harga, dan dia juga saat itu ada live di akunnya sendiri gitu loh guys. Jadi buat kalian yang masih penasaran, kalian tonton aja podcastnya Denny Sumargo biar lebih jelasnya. Takutnya aku salah-salah ngomong lagi, kalian goreng-goreng. Tapi yang jelas hanya ada kesalahpahaman antara Aisar dengan Fuji. Semoga suatu saat mereka bisa collab sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai teman collab. Aku berharap banget. Dan sebenarnya mereka sudah baik ya hubungannya. Seperti yang Aisar bilang, banyak kemarin yang bilang, Aisar kamu seharusnya minta maaf ke Fuji untuk momen lebaran. Tanpa kalian suruh, Aisar sudah ngechat Fuji dan Fadli guys. Jadi harapan aku pribadi, semoga setelah semua ini sudah jelas, clear, nggak ada lagi kalian mau hujat-hujat saling menyalahkan, ini salahnya Aisar lah, ini salahnya Fuji lah, ini salahnya si inilah, nggak ada. Mereka bisa berteman dengan baik, semoga suatu saat bisa collab lagi. Dan tapi maksud aku tuh collab sebagai teman, dan aku tidak pernah mau mengurus perihal percintaan antara misalnya, oh berharap nih Aisar bisa collab lagi sama Fuji biar Fuji renggang sama Feral, enggak sama sekali. Perihal Fuji udah punya hubungan bener atau enggak, aku enggak peduli. Yang penting mereka bisa berteman baik, udah itu aja. Karena mereka ini anak-anak hebat yang bisa saling menguntungkan. Dah gitu aja. Assalamualaikum guys, siapa yang sama kayak aku dari kemarin bolak-balik buka YouTube cuma buat nungguin podcastnya Denny Sumargo sama Aisar. Penasaran banget kan, akan ada hal-hal yang terungkap di sana yang mungkin selama ini kita nggak tahu, atau juga mungkin akan ada kata-kata yang bakal siap digoreng sama netizen, kita juga nggak tahu. Tapi jujur aku kaget banget tadi pas buka salah satu sosial media, ada yang berseliweran video, potongan video podcast Aisar dengan Denny Sumargo. Kalian udah lihat belum video yang kayak gini? Aku tahu Fuji dari tanding Erumi sama Jeffrey Nicole. Kebetulan di event itu dia ada. After dari itu memang udah nggak ada apa-apa lagi semua. Tiba-tiba waktu suatu tanding itulah. Kamu cuma mau kenal aja, bukan mau untuk serius. Niat kita mau kenalan dulu. Kalau cocok baru oke serius. Tapi mungkin disebabkan mulut-mulut daripada orang nih membuatkan keadaan jadi huru hara. Itu yang nggak nyaman. Jadi nggak nyaman.
Kalian setuju nggak kalau di video tadi yang aku liatin Aisar tuh ganteng banget. Dia karismatik, dia laki banget nggak sih? Dia tuh face mukanya udah kembali seperti waktu sebelum tanding sama Fadli nggak sih? Pas dia friends sama siapa sih, Selos ya. Udah kelihatan banget auranya, udah balik lagi kayak dulu, nggak terlalu kurus banget kan. Memang mau tidak mau perihal dia dengan Fuji pasti akan dibahas di podcastnya Densu. Mau tidak mau ya bakal jadi bahan gorengan hater juga pasti. Tapi di sini aku sebagai fans bukan mau klarifikasi atau apa. Saat ini kami fans Aisar sudah move on, sudah tidak pernah membahas lagi tentang huru hara apapun, tidak pernah nyenggol siapapun. Kami cuma mau fokus sama Aisar dan misi berbaginya aja. Kita semua mengakui, se-Indonesia tahu bahwa siapapun yang pernah dekat dengan Fuji tidak akan luput dari hujatan, itu nggak akan pernah. Karena kita tahu Fuji itu orang yang sangat besar namanya di sosial media, orang dengan followers yang sangat banyak, dengan fans fanatiknya, kita tahu. Tapi memang udah resikonya, nggak masalah sih, karena yang namanya orang main sosial media ataupun menjadi public figure itu pasti ada yang suka, ada yang enggak, ada yang ngefans, ada haters, itu pasti ada. Jangankan Aisar, mantannya pun walaupun sudah menikah kan kalian tahu masih tetap dibawa-bawakan, tapi itu nggak masalah, it's okay. Tapi kalau aku pribadi sebagai fans Aisar berharap setelah adanya video podcast ini kalian lebih bisa legowo menerima. Kami sudah tidak mau mengait-ngaitkan apapun itu. Aku berharap kita fokus sama fans kita masing-masing, sama idola kita masing-masing, sorry. Misalnya aku ngefans sama Aisar, ya udah fokus sama Aisar. Aku ngefans sama Fuji, fokus sama Fuji aja dan karirnya. Atau kalian mungkin fans Fuji dengan couple-nya yang mana, yang lain, nggak masalah. Yang penting jangan pada saling senggol aja gitu sih kalau menurut aku ya. Semoga kita bisa berdamai dengan semua ini. Karena nggak ada untungnya juga ya kita ngehujat-hujat, itu cuma buat dosa kan. Ya udah kita happy-happy aja, menikmati pertunjukan di sosial media ini dengan tenang. Oke guys, kita tungguin dan jangan lupa kita trendingin YouTube-nya Denny Sumargo. Rame nih orang begaduh, gimana? Coba menurut pandangan laki-laki gimana tentang Aisar? Membatalkan collab dengan Fuji wajar nggak? Ya wajar lah, orang dia menurut dia bakal booming, pecah. Jadi seharusnya kalau brand-brand yang mau collabin mereka berdua ya harus siap dengan. Ya kalau Fuji dibayar, contoh misalnya Fuji dibayar 500 juta. Ya Aisar juga pasti minta harganya lebih tinggi karena dia tahu brand itu bakal menguntungkan lebih besar. Wajar ya. Iya, itu. Itu berpikir logikanya apa ya? Bisnis, bicara bisnis, bukan bicara masalah apa namanya, kalau itu collab konten kreator beda. Ini mah jualan, bisnis, real bisnis. Kalau misalnya ada yang nggak terima, ya duit lu seberapa sih pakai nggak terima segala, biarin aja, itu mah urusan manajemennya dia. Gua heran banget. Ya kan gini loh, kesannya kan Aisar kan lagi ngejar-ngejar Fuji nih, kok Aisar malah ngasih harga gitu loh. Bukan, iya wajar lah. Mana lu? Gue juga kalau misalnya di posisi Aisar, enak aja lu Fuji, lu kasih 500 juta, gue cuman 200 atau 300 juta, nggak mau gue. Gue tahu ini bakalan jualannya bakalan boom, meledak. Lu bisa nerima dalam 1-2 jam, 3 jam sampai miliaran. Lu cuma bayar gue 300 juta, ogah. Misalkan gitu ya contohnya. Itu cara berpikir realistis dalam berbisnis. Gitu. Jadi bukan masalah ini perasaan atau mau collab gini, enggak, beda lagi. Cuman orang tolol aja nggak ngerti dicampur adukin masalah beginian ke percintaan. Goblok orang kayak gitu mah. Kaget gue. Lu kagak ngerti bisnis, gak usah ngoceh. Lu tadi sosok tahu buat lagi netizen, gedeg banget gue. Tuh kan, akhirnya guys, apa dia juga kan suka sama Aisar kan? Bukan masalah suka, gue bukan masalah suka sama Aisar, tapi ini pembicaraan di Denny Sumargo itu real bener bisnis. Gue juga kalau misalnya gue nih di posisi Aisar, ada penawaran bisnis, terus ada yang mau ngajak join, tapi kok lu kok beda harganya sama gue gitu, ya mendingan gue batalin.
Terus misalnya yang mau join sama gue tiba-tiba ngambek, bilang, kok dibatalin sepihak lo? Lu enak dapat gede, lah gue cuma bayar segini. Lah lu tahu kalau kita collab berdua nih, ini bakalan booming nih brand nih. Kok nggak sampai ratusan, kalau nggak miliaran. Iya sampai miliaran. Lah terus lu enak dibayar standar emang sesuai kemauan lu. Lah gua dibayar segini, ya mendingan gua batalin. Dapat gitu. hikmahnya doang. Lah iya. Karena kenapa Aisar begitu? Karena sebelumnya dia sendiri aja boom, biar Iya, dia penjualannya. aja penjualannya. Iya, nah dia ngerasa yakin kalau diduetin sama Fuji lebih parah lagi penjualannya gitu. Jadi dia harus dapat harga yang sebanding gitu ya. Iya, minimal tipis-tipis lah. Fuji 500 juta, gue 400 juta lah, atau 450 lah. It's okay, karena Fuji lebih famous di Indonesia gitu kan. Gitu, itu realnya, logikanya begitu. Para netizen yang terhormat, yang budiman, yang sedikit tolol tapi goblok, paham? BTW malah lu bersinar banget. Bulu amat, ini gue kalau lagi marah begini nih, kinclong, ceting. Kalau gue hatersnya si Aisar kan begitu. Asia, Asia. Iya, Aisar, Aisar itu. Kalau gue bacain komen-komennya kok pada tolol banget sih, nyambung-nyambungin ke masalah percintaan. Apalagi tadi tuh yang gue baca di IG-nya Denny Sumargo. Apa? Oh, sorry bang, skip dulu bang, skip dulu. Ya skip, lu nggak nonton pun Denny Sumargo nggak rugi, stupid. Lu mau nonton nggak nonton pun nggak masalah buat Denny Sumargo. Kenapa jadi lu pada rame di komennya? Saya skip dulu, aku juga skip dulu. Nggak bermanfaat, nggak ada faedahnya. Ya, cumi gue tahu lu pasti kepo juga dikit-dikit. Paling lu ngeliat video-video di TikTok walaupun lu nggak ngeliat di YouTube. Aku tahu Fuji dari tanding Erumi sama Jeffrey. Kebetulan di event itu dia ada. After dari itu memang udah nggak ada apa-apa lagi semua. Tiba-tiba waktu tanding itulah. Kamu cuma mau kenal aja, bukan mau untuk serius. Niat kita mau kenalan dulu. Iya. Kalau cocok baru oke serius. Tapi mungkin disebabkan mulut-mulut daripada orang nih buatkan keadaan jadi huru hara. Itu yang tidak nyaman. Jadi nggak nyaman. Paham aku. Betul kan? Itu pasti akan terjadi. Kalau waktu kamu coba dekat juga bikin konten atau mungkin serius saya tidak tahu sama Mamari. Mau bikin konten atau memang mau kenal atau konten. Waktu itu kan aku ke Bali. Why not? Kalau aku satu kolaborasi kan tak ada masalah bagi saya. Waktu jumpa apa semua tuh tiba-tiba jadi huru hara apa semua. Kan? Itulah kadang-kadang bila orang terlalu berharap tuh jadi sesuatu keadaan jadi hancur. Lagi-lagi seorang. Jadi Bang Densu masih spill tipis-tipis guys isi podcast dia dengan si Abang Ganteng. Nah itu tadi spill tipis-tipisnya ya. Nah ternyata pertemuan pertama si Ganteng kita ini dengan si Fuji itu bukan pas dia bertanding sama Ai, tapi pas Erumi bertanding sama siapa tadi katanya ya. Nah jadi di pertandingan dia dengan Ai barulah dia pengen kenal dengan Fuji. Kalau sudah cocok baru serius katanya guys. Ternyata betul kan dugaan, gara-gara netizen, mulut netizen membuat si abang jadi tidak nyaman. Jadi bukannya si abang gak serius dari awal, memang pengen kenal dulu. Kan dia selalu konsisten, dia selalu mengucapkan ingin kenal dulu, itu konsisten dari awal, bukan ujuk-ujuk langsung kawin. Rupanya netizen yang ngaku-ngaku fans padahal haters sebenarnya ya orang-orang sirik itu ya, mungkin menggoreng sana menggoreng sini. Tadi kalian lihat nggak ekspresi dan cara spontan si Abang Ganteng menjawab ketika ditanya sama Bang Densu soal dia sama Mamari? Itu serius atau konten? Kan langsung gitu dia. Beda dengan ketika dengan Fuji. Ya. Dengan Fuji memang dia niat dari awal pengen kenal dulu. Kalau cocok baru lanjut ke serius. Cuman karena huru hara yang dibuat oleh netizen membuat kedua belah pihak, bukan hanya dia, Fuji pun gak nyaman gitu guys ya. Makanya kondisi seperti sekarang ini terjadi jadinya ya. Cuman kita tetap berharap
Ya Bang Ganteng ya. Mudah-mudahan setelah kamu kemarin umroh lalu meluangkan waktu bersama keluarga beberapa hari kemarin, terus kamu sudah menyehatkan badanmu, mudah-mudahan kamu lebih tenang, lebih bisa bagaimana ya mensikapi apa komen-komen netizen, huru-hara yang netizen buat, lebih bisa membedakan mana sebenarnya fans sejati, mana haters. Ya kan, serigala berbulu domba yang menyelinap ngaku-ngaku fans padahal haters. Mudah-mudahan kamu lebih bijak mengenali dan menyikapinya. Terus lanjut dong Ganteng ya. Jangan jadi ini berhenti, karena kami masih tetap berharap. Karena kalian dua itu aduh, dari kesamaan-kesamaan yang sering terjadi di antara kalian berdua bahkan sebelum kalian ketemu itu loh. Ya, makanya kami mendoakan, benar-benar mensupport, mudah-mudahan kalian jodoh ya Ganteng ya. Ya, karena Fuji masih single loh. Fuji belum ada yang punya. Tapi ada yang mencoba-coba mendekati untuk saat ini. Ya, jadi kamu tetaplah jalin silaturahmi yang baik, tetaplah berteman dengan Fuji ya. Nanti mudah-mudahan kedepannya kalian cocok lalu kalian berjodoh. Oke Ganteng, Bang Densu, ditunggu ya tayangan selengkapnya. Tapi ngomong-ngomong, baru kali ini ya si Ganteng menyebut nama Fuji dengan begitu tenang tanpa salting, ya nggak guys? Nah, oke teman semuanya, para fan Aifu atau para fan Aisyah kali dimanapun berada, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ya, ini terkait dimana reaksi komentar ya dari beberapa influencer atau para netizen lah ya, yang sebutnya dari Bu Bedanena, dari si Botak tadi, dan juga si Ibu ini teman semuanya ya, yang bahwasanya di sini saya tarik kesimpulan ya, ternyata di podcast Densu, Bang Densu ya, Denny Sumargo ini, ia tak luput dari yang pertama membicarakan terkait batalnya Aisyar Khalid dan juga Fuji Lab teman semuanya. Alasannya apa sudah dijelaskan ya oleh Bu Bidanena dan juga Bang Botak tadi teman semuanya ya. Dan si ibu ini memberikan penjelasan juga terkait awal mula Aisyar ya dengan si Fuji teman semuanya. Jadi intinya itu isinya ya tentang Fuji teman, lagi-lagi, dan intinya isinya si Fuji, yang terutama yang paling buat semuanya teman semuanya para netizen yang salah paham itu terkait batalnya live itu sudah terjawab ya di podcastnya Bang Densu teman semuanya. Oke, jadi untuk teman semuanya gimana sekarang, para haters ya, netizen atau para fan Aisyar Khalid garis keras, dan juga para fan Fuji ya, Aifu, yuk nimbrung di sini semua ya, komennya ditunggu. Sampai bertemu di video selanjutnya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.